Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, selamat datang di channel Alevis Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan nila. Jadi ceritanya itu kemarin ada yang nanya lewat saya di kolom komentar, yaitu tentang seputar bibit ikan nila ya kawan-kawan. Jadi bibitnya itu sering mati, katanya dikarenakan empedu pecah. Jadi di sini akan saya bahas tuntas mengenai apa penyebabnya, dan tentunya saya akan share ke kalian mengenai bagaimana solusinya ya. Dan alhamdulillah saya selama sudah ada sekitar 3 tahunan ya, sudah sekitar 3 tahun 6 siklus saya memakai cara ini, saya sudah tidak pernah lagi menemukan yang namanya kematian bibit dikarenakan hal tersebut kawan-kawan. Namun di sini sebelum lanjut ke videonya, saya ingin menginformasikan ke kalian bahwa misalnya saya ada membuka grup WhatsApp yang saya namakan Free Any Question. Jadi pada grup tersebut saya akan sharing ke kalian dan kalian pun bebas bertanya kawan-kawan. Yang pastinya tidak keluar konteks, yaitu seputar budidaya ikan nila. Mau sistem bioflok ataupun sistem ras itu bebas kalian tanyakan kawan-kawan. Dan insya Allah akan saya jawab sesuai pengalaman saya ya kawan-kawan. Cara bergabungnya bagaimana Bang? Nah, jadi cara bergabung itu sangat mudah ya untuk grup WhatsApp saya ini. Kalian hanya perlu subscribe channel ini dan kalian like sebanyak mungkin dan kalian komentar sebagus mungkin. Nanti hasil like dan subscribe kalian screenshot dan kalian kirimkan ke kontak WhatsApp saya yang mana sudah saya sediakan di deskripsi ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini Jadi di sini ada dua contoh bibit. Ini bibit yang saya dapatkan dari Balai Benih dan ini adalah bibit yang saya dapatkan hasil pemijahan sendiri kawan-kawan. Melihat ya. Ini responnya bagus sekali padahal tidak saya kasih pakan. Nah, indukannya ada di sana kawan-kawan. Nanti akan kita bahas di lain waktu ya. Oke, lanjut ke inti pada videonya. Bibit ikan nila mati dikarenakan empedu pecah ya, atau perutnya biasanya itu berwarna hijau. Jadi yang penyebabnya di sini penyebabnya di sini itu adalah ikan stres kawan-kawan. Stres dari berbagai macam faktor. Salah satunya itu faktor daripada perjalanan bibit ya, dari petani menuju ke lokasi kita. Akhirnya bibit mengalami stres. Setelah stres dia akan memicu tubuhnya untuk lebih banyak mengeluarkan yang namanya itu lendir sebagai bentuk pertahanan tubuhnya kawan-kawan. Jadi alhasil dia lemah dikarenakan terlalu banyak mengeluarkan lendir pada tubuhnya ya. Dia lemah, kemudian dia rentan terserang virus kawan-kawan. Rentan terserang penyakit ya. Itu tahap-tahapannya nih. Jadi setelah dia lemah, badannya itu lemah, dia sudah tidak fit, maka dia cenderung akan terserang yang namanya itu Streptococcus atau insang lebam. Jadi ciri-cirinya itu biasanya insang itu berwarna pucat kawan-kawan. Nanti kalian bisa buktikan sendiri apabila ada ikan kalian yang baru mati ya, empedunya pecah, dan dia dipastikan kawan-kawan yang matinya itu belum ada 1 jam atau setengah jam ya. Dipastikan dia baru benar-benar mati, itu saya jamin pasti insangnya itu warnanya pucat kawan-kawan. Kemudian setelah dia mengalami yang namanya insang lebam atau Streptococcus, dia itu bakalan mojok di dasar kolam kawan-kawan. Dan ini tingkat kematiannya sangatlah tinggi. Dia tidak membutuhkan waktu lebih dari 24 jam, dia pasti tewas kawan-kawan. Jadi dia stres dulu, setelah itu dia akan mengalami insang lebam dikarenakan dia lemah fisik, terserang virus, dan dia akan mojok di dasar kolam. Yaitu ciri-cirinya ya. Dan kemudian karena dia berada di dasar kolam, maka dia akan rentan keracunan amoniak. Karena amoniak itu kan dia dominan berada di dasar kolam ya kawan-kawan, terutama kotoran yang berat. Maka dia akan cenderung rentan keracunan amoniak. Alhasil dia pun mati. Dan apabila kita lambat mengambil bangkainya, biasanya kalian temukan itu matanya hilang atau perutnya bolong ya kawan-kawan, atau pecah ya. Nah, itu artinya bangkainya dimakan oleh kawannya ya. Jadi kawannya di sini akan memakan ikan yang sudah mati. Itu sudah lumrah ya bagi bibit ikan nila, berbeda dengan ikan nila besar.
Ikan nila yang sudah besar cenderung tidak akan memakan temannya yang sudah mati, berbeda dengan bibit ikan nila kawan-kawan. Kemudian setelah bangkainya tadi dimakan oleh kawan-kawannya, maka yang ikan yang memakan tadi, ikan yang barusan memakan, itu bakalan mojok juga di dasar kolam kawan-kawan. Kenapa? Dikarenakan dia terserang virus juga, atau terjangkit ya, atau tertular dari temannya yang sudah mati tadi. Alhasil dia pun keracunan amonik juga, kemudian dia mati lagi, kemudian dimakan lagi ya bangkainya lah. Jadi begitu siklusnya kawan-kawan. Berputar terus, begitu berputar terus. Sampai ikannya habis apabila tidak ditangani, ya. Terus bagaimana solusinya, Bang? Nah, solusinya di sini pertama-tama ya. Pertama-tama anggap saja bibit kalian baru sampai. Itu kalian puasakan dulu 2 hari kawan-kawan. Ya. Kalian puasakan 2 hari. Apabila tidak ada kematian berarti bibit kalian bagus. Bisa kalian lanjutkan pembesaran. Kemudian apabila ada kalian temukan mati seperti kasus teman kita ini ya, yang mana insangnya itu maksudnya empedu pecah. Oke. Tadi kawan-kawan. Kemudian setelah kalian puasakan itu saya targetkan ya, atau saya mau kasih tahu info ke kalian bahwasanya ikan nila itu walaupun kalian puasakan selama 2 minggu, itu saya jamin ikan tidak mati kawan-kawan. Jadi jangan takut ikan mati gara-gara dipuasakan ya. Ini kalian garis bawahi, jangan takut ikan mati gara-gara puasa. Saya pernah uji coba di akuarium kawan-kawannya, ini 2 minggu sampai 3 minggu pun ikan tidak mati tanpa dikasih pakan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian puasakan 2 hari, kalian kuras total. Airnya itu kalian kuras total kawan-kawan. Setelah kalian kuras total, kemudian kalian isi air lagi, itu setinggi 1 jengkal saja. Ya, kalian isi 1 jengkal saja ketinggian airnya. Nanti ini ada fungsinya kawan-kawan. Dari ketinggian air segini nanti ada fungsinya ya. Kemudian kalian isi garam, kalian tebar garam sebanyak 1 kilogram per meter kubik. Wow, banyak sekali ya. Memang begitu kawan-kawan, dikarenakan ini penyembuhan, bukan pencegahan. Karena memang penyembuhan itu lebih rumit daripada pencegahan ya. Nah, jadi kalian isi garam 1 kilogram per meter kubik. Jangan takut ikan kalian mati ya karena kebanyakan garam, tidak mungkin. Ini saya sudah melakukan selama 3 tahun lamanya ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Saya jamin ikan tidak bakal mati karena garam 1 kilogram per meter kubik. Setelah itu kalian amati pergerakan dan warna ikan ya kawan-kawan. Jadi biasanya ikan yang sudah keracunan amoniak, yang sudah malas gerak, ya, yang sudah terindikasi penyakit, dia bakal mojok. Ya, dia bakal mojok di dasar kolam. Dia bakal mojok di pojokan kolam. Mungkin dia bakal mengap-mengap sendiri ya, seperti kekurangan oksigen di permukaan kolam, dan dia tidak mengikuti pergerakan temannya. Jadi temannya yang lain pada bergerombol ke sana kemari, dia tidak ikut ya. Jadi itu gampang sekali dikenali untuk pergerakan ikan sendiri kawan-kawan. Kemudian untuk warna ikan. Warna ikan biasanya kalau nila hitam ya, saya cenderung tidak pernah bermain di nila merah kawan-kawan. Sorry belepotan. Saya cenderung tidak pernah bermain di nila merah. Jadi untuk nila hitam sendiri, dia biasanya apabila ikan yang sudah sakit, dia warnanya agak hitam sendiri dia. Ya, dia lebih dominan hitamnya. Itu gampang sekali dikenali kawan-kawan. Setelah kalian sudah dapat mengamati hal tersebut, tadi pergerakan dan warna ikan, kemudian kalian pisahkan ikan yang ada kelainan tadi ya. Jadi itulah fungsinya tadi air setinggi 1 jengkal. Jadi kalian harus rajin-rajin masuk ke dalam kolam. Kalau bisa kalian tangkap itu ikan yang mojok ya, kalian tangkap ikan yang warnanya agak beda. Karena juga biasanya itu ditangkap tidak susah kawan-kawan ya. Jadi ikan yang seperti itu dia ditangkap tidak susah, gampang sekali ya. Jadi antisipasi ini harus dilakukan sebelum ikan mati. Karena apa? Kalau dia mati, nanti yang memakan bangkainya pun akan tertular lagi kawan-kawan. Jadi sia-sia ya. Jadi alangkah baiknya itu cara saya kalian ikuti, yaitu dengan cara memisahkan selagi dia masih hidup ya. Jadi kalian ini kalau kalian lakukan selama 3 hari lamanya kawan-kawan. Biasanya 3 hari itu sudah kelar sih.
Kalian pisahkan, kalian rutin cek setiap jam, ya, kalian cek setiap jam. Apabila ada lagi kalian temukan ikan yang mempunyai kelainan seperti tadi, warnanya berbeda dan pergerakannya agar berbeda, itu kalian pisahkan, kalian tangkap ya. Kemudian air yang ada pada kolam ya, anggap saja ini kalian sudah melakukan selama 3 hari. Terus ikan sudah mayoritas tidak ada yang mojok, itu airnya kalian buang lagi kawan-kawan. Kalian ganti lagi, kemudian kalian isi air baru lagi, oke? Dan airnya diisi dengan ketinggian sekitar 50 cm ya, maaf, 50 cm kawan-kawan. Agak ditinggikan udah ya daripada sebelumnya. Kemudian kalian isikan M4. Jangan kalian isikan probiotik yang lain ya. Karena M4 ini dia bisa bekerja tanpa gula kawan-kawan. Berbeda apabila kalian ingin langsung masukkan bioflok, dia harus memerlukan gula. Ditakutkan ya. Ditakutkan ikan kita itu masih mengalami luka yang belum sembuh. Kalian masukkan gula, itu bakal menambah penyakit baru yaitu jamuran ya kawan-kawan. Ikan bakal kena jamuran. Sedangkan bioflok sendiri dia harus memerlukan gula atau sumber karbon ya. Ini di garis bawah ya kawan-kawan. Jadi gunakan probiotik M4 saja. Biar saja air itu didominasi oleh alga dulu, agar nanti saat ikan diberi pakan amoniak dapat terurai. Namun tidak menggunakan sistem bioflok kawan-kawan. Kemudian kalian beri pakan sebanyak 0,5% atau 0,5% dari biomasa. Kalian kira-kira ya, biasanya kalau bibit ukuran segini ya, segini nih kawan-kawan. Nah ya, ukuran segini ya, kira-kira ya 2 ruas lah. Panjang sekitar 4 sentian atau 5 senti. Itu biasanya bobotnya 3 gram kawan-kawan. Ya, biasanya bobotnya 3 sampai 4 gram. Jadi kalian kasih pakan sebanyak 0,5% dari biomasa. Dengan apa? Dengan ekstrak kunyit ya. Jadi saya di sini menerapkan pembibisan pakan untuk ikan yang sakit itu menggunakan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit itu gampang sekali dibuat kawan-kawannya. Kunyit tinggal kalian blender, kemudian sarinya kalian ambil, kalian campur dengan air, kemudian kalian campur, kalian bibiskan ke pakan ikannya ya. Kemudian apabila masih ada ya, apabila masih ada ikan yang mojok, ambil kembali kawan-kawan. Jadi selama kalian masih ragu ikan kalian ini masih sakit apa tidak, itu silahkan kalian cek. Apabila masih ada ikan yang mojok, warnanya berbeda, dia tidak ikut pergerakan temannya, itu kalian pisahkan saja kawan-kawan. Jangan kalian berharap itu bakal sembuh ya. Jadi ini saya garis bawahi, jangan berharap ikan itu bisa sembuh. Kalau sudah ikan terkena yang namanya insang lebam ya, itu pasti mati kawan-kawan. Itu saya jamin pasti mati, susah nyembuhinnya itu. Jadi sebenarnya empedu pecah ini bukan apa ya? Bukan suatu penyakit ikan. Jadi empedu pecah ini adalah hasil daripada ikan yang mati, pencernaannya tidak bekerja dengan normal. Maksudnya pencernaannya sudah mati ya, bukannya tidak normal, tapi pencernaannya sudah tidak berfungsi. Alhasil pakan yang ada pada perutnya itu, mau itu dari lumut atau dari pelet, itu bakal membusuk kawan-kawan ya, bakal membusuk dan dia akan menimbulkan warna yang memang hijau ya. Jadi empedu pecah itu adalah hasil daripada ikan setelah mati. Jadi itu bukan suatu penyakit kawan-kawan. Jadi apabila kalian bertanya apa penyebab empedu pecah, sebenarnya empedu pecah itu bukan penyakit. Namun ikan yang mati itu dijamin empedunya bakal pecah asal ada makanan yang habis dimakannya yang ada di dalam perutnya kawan-kawan. Mau itu kalian ikan jemuran terus mati, itu bakal nantinya akan terlihat empedu pecah. Mau ikan yang terkena borok atau white spot dan sebagainya, ketika dia mati, dia pasti akan juga empedu pecah. Jadi empedu pecah di sini bukan suatu penyakit ikan ya kawan-kawan. Jadi untuk bibit sendiri sebenarnya mayoritas itu dialami dikarenakan bibit tadi stres ya. Bibit stres, kemudian dia mengeluarkan lendir yang berlebihan, alhasil dia terkena virus karena fisiknya lemah. Kemudian dia memojok di dasar kolam, alhasil dia akan keracunan amoniak dan
bangkainya dimakan oleh temannya, kemudian teman yang memakan bangkainya tersebut akan ikut mati juga nantinya kawan-kawan. Jadi lakukan cara yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Itu insya Allah berhasil kawan-kawan. Apabila tidak berhasil saya juga tidak bisa menjamin karena beda handling mungkin beda juga hasilnya. Walaupun ilmu yang sudah diterapkan itu sama. Namun di sini saya berani bersumpah demi apapun ya, ini saya tidak sama sekali tidak ada kebohongan di sini. Jadi saya murni jujur apa yang saya lakukan terhadap penanganan bibit di Alifis Farm ini kawan-kawan. Alhamdulillah selama 3 tahun ya, selama 3 tahun atau 6 siklus saya sudah tidak pernah lagi menemukan yang namanya ikan mati dikarenakan hal tadi ya. Jadi alangkah baiknya kalian cegah sebelum mengobati ya. Karena mengobati itu lebih susah daripada mencegah kawan-kawan. Oke, jadi saya rasa cukup penjelasan dari saya. Apabila masih ada yang kurang, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab insya Allah ya kawan-kawan. Baik, saya Alif Spam, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.